Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Oke, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, ya. Boleh dibuka buku paketnya halaman 77, ya, halaman 77. Kita akan belajar tentang keteladanan Nabi Idris alaihi salam. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita baca doa dulu ya. Kenapa? Agar yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Oke, yang di rumah boleh ikutin sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Oke. Terima kasih yang sudah mengikuti. Nah, sekarang kita lihat bukunya halaman 77. Nah, anak muslim harus rajin belajar. Anak muslim tidak boleh malas belajar. Malas belajar bukan sifat para nabi. Selain belajar, kamu juga harus berdoa. Berdoalah sebelum dan sesudah belajar. Dan yang terakhir, berdoalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi dari bacaan di atas, yang harus kita pahami yang pertama adalah bahwasannya sebelum kita melakukan kegiatan apapun, ya, khususnya kita ketika belajar, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena yang kita pelajari, kita berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam menuntut ilmu, ya. Karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha berkehendak, ya. Jadi apa yang kita pelajari tanpa ridhonya Allah, maka kita tidak akan bisa melakukan apapun, ya. Makanya kalau ingin pintar, selain berusaha adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena usaha aja nggak cukup tanpa dilakukan dengan doa, ya, seperti itu. Oke, mari kita baca keteladanan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris belajar agama sejak kecil, ya. Jadi Nabi Idris itu adalah salah satu nabi dan rasul yang wajib diketahui di dalam Al-Qur'an atau di dalam Islam. Salah satunya adalah Nabi Idris alaihi salam. Nah, Nabi Idris ini sejak kecil itu sudah belajar, sudah rajin belajar, ya. Nabi Idris itu orangnya sangat rajin dan bersemangat dalam belajar. Nabi Idris belajar ilmu agama maupun ilmu yang lainnya, ya. Jadi Nabi Idris itu orangnya sangat giat untuk belajar, ya, karena Nabi Idris itu belajar dari kecil, ya. Dia nggak hanya belajar ilmu agama, tapi semua ilmu Nabi Idris pelajari, ya, karena Nabi Idris sangat mencintai belajar. Nah, Nabi Idris sangat tekun, ya. Tekun itu sangat sangat giat, sangat terus-menerus. Nah, Nabi Idris belajar membaca, Nabi Idris belajar menulis, Nabi Idris tidak pernah lelah belajar, ya. Jadi kalau kalian semua ingin mengikuti Nabi Idris alaihissalam, maka jangan pernah malas belajar, ya. Jangan pernah marah-marah kalau disuruh belajar. Jangan pernah malas kalau disuruh ngaji, ya, karena kita harus mengikuti keteladanan Nabi Idris alaihissalam. Terus
Kemudian karena rajin belajar, Nabi Idris memiliki kepandaian dalam berbagai bidang ilmu. Nah, ini yang sangat penting. Manfaatnya apa sih kalau kita rajin belajar? Ayo. Nah, manfaatnya kalau kita rajin belajar adalah kepandaian, ya, karena orang yang rajin belajar, orang yang giat belajar, mereka insya Allah, ya, atas izin Allah, Allah akan berikan kepandaian kepada dirinya, ya. Jadi kalau misalnya kalian malas belajar, nggak mau belajar, disuruh belajar malah nggak mau, malah nangis, ya, maka yang terjadi apa? Kamu tidak akan menguasai ilmu, kamu tidak akan tahu apa-apa, kamu tidak akan menjadi anak yang pandai. Nah, itu kan yang berbahaya, ya. Nah, mudah-mudahan kalian semua termasuk golongan anak-anak yang rajin dan giat belajarnya, ya. Oke, kemudian setelah dewasa, Nabi Idris mengamalkan ilmunya, ya. Jadi dari kecil Nabi Idris belajar, ketika sudah dewasa, apa yang udah dipelajari Nabi Idris itu disampaikan lagi, ya, diamalkan lagi ilmunya. Nah, Nabi Idris berdakwah kepada kaumnya dengan gigih. Nah, itu adalah kisah cerita tentang Nabi Idris alaihissalam. Nah, keteladanannya itu yang bisa kita ambil adalah bahwasanya Nabi Idris itu sangat gigih dalam belajar, sangat semangat dalam belajar, sangat tekun dalam belajar. Dan kalau kita ingin meneladani kisah Nabi Idris alaihissalam, yaitu dengan belajar yang giat. Jangan malas-malas, jangan main HP mulu, jangan main-main mulu, ya. Seperti itu. Nah, kemudian, ya, yang harus kita perhatikan adalah saat belajar, ingat, sebelum belajar kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan mentang-mentang kita bisa, kita nggak mau berdoa. Ingat, ya, yang membuat kita hebat itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas kehendak Allah, Allah berikan kesempatan kita untuk menjadi hebat. Makanya ketika kita belajar, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dan sesudahnya. Nah, lihat halaman selanjutnya, doa sebelum dan sesudah belajar. Arti doanya, doa itu apa sih? Ayo. Nah, doa artinya permohonan doa itu artinya permohonan, ya. Jadi ketika kamu belajar, kamu mohon sama Allah, minta sama Allah bahwa apa yang kamu pelajari semoga Allah berikan kemudahan kepada diri kita supaya apa yang kita pelajari menjadi lebih mudah. Seperti itu. Kalau lagi ujian, kita berdoa sama Allah biar Allah kasih kemudahan dengan mengisi jawabannya, ya. Seperti itu. Kalau misalnya kita nggak berdoa sama Allah, itu artinya kita sombong dong, ya. Kita nggak butuh Allah, nggak boleh, ya. Nah, jadi berdoa adalah meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Siapa yang nggak butuh Allah di sini? Ya, semuanya butuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti, ya kan? Makanya kita diminta dimudahkan dalam segala urusan, ya. Diminta dimudahkan dalam mengerjakan soal, makanya kita harus berdoa seperti itu. Nah, yang kedua adalah waktu berdoa. Kapan dan di mana kita bisa berdoa? Berdoa itu, ya, bisa dilakukan kapanpun dan di mana saja, ya. Jadi waktunya, kapan sih kita harus berdoa? Di mana aja waktunya, kapan aja kita bisa berdoa. Ingat, kalau kamu butuh apapun, kamu pengen apapun, harus ingat sama Allah, harus minta sama Allah, ya. Jadi kita harus menggantungkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Setiap kesulitan, setiap apapun, ingat Allah, berdoa kepada Allah. Nyangkanya berdoa itu bisa kapanpun dan bisa dimanapun. Seperti itu. Oke, selanjutnya adab berdoa. Berikut adab berdoa yang baik. 1. Mengangkat kedua tangan, ya. Jadi ketika berdoa mengangkat kedua tangan. Ini melambangkan melambangkan permohonan, ya.
kemudian didahului dengan membaca basmalah dan sholawat ya. Jadi sebelum berdoa alangkah baiknya kita membaca, didahului membaca bismillah dan membaca sholawat seperti itu, dan melafalkan doa dengan khusyuk ya. Kenapa melafalkan doa harus khusyuk? Masa kamu minta sambil main-main? Ayo misalnya kamu minta uang sama mama kamu, tapi kamunya sambil bercanda, dikasih nggak? Nggak dikasih. Sama Allah juga. Ketika kita pengen sesuatu sama Allah ya kita harus serius, harus khusyuk, harus benar-benar mintanya. Jangan mintanya sambil bercanda seperti itu. Terus kemudian lafal doa bisa menggunakan bahasa Arab atau bahasa sendiri. Nah, jadi aku nggak bisa bahasa Arabnya. Ingat, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengetahui ya. Jadi kalau misal kamu nggak bisa pakai bahasa Arabnya, emang kalau kamu ngomong bahasa Indonesia Allah nggak ngerti? Allah ngerti karena Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar ya. Kamu nggak bicara pun tapi kamu ngomong dalam hati, Allah tahu. Makanya ketika berdoa itu bisa dilakukan dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Kamu pengen apa bilang aja, Allah tahu kok. Nah yang terakhir adalah yakin Allah akan mengabulkan doanya. Nah ini yang sangat penting. Ketika kamu berdoa kamu harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan doanya, seperti itu ya. Nah doa sebelum belajar ada yang tahu? Apa doa sebelum belajar? Ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal. Ayo sama-sama kita ikuti ya doa belajarnya ya. Doa sebelum belajar, oke? Tangannya seperti ini. Oke, yang di rumah sudah seperti ini. Oke, boleh diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabim muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Nah itu Rabbi zidna itu artinya untuk bersama, untuk bareng-bareng. Tapi kalau untuk sendiri, kalau doa sendiri, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya. Seperti itu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya, seperti itu. Artinya apa? Ya Allah ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku karunia untuk memahaminya ya, seperti itu. Itu doanya kalau sebelum belajar ya. Oke, doa sesudah belajar. Oke, boleh diikutin sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Amin. Seperti itu ya. Itu doa sesudah belajar ya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan mengerti ya. Kalian semua mengerti. Oke. Tugasnya untuk kalian semua yang pertama adalah kalian boleh mengirimkan atau membuat video ya, membaca doa sebelum dan sesudah belajar ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, seperti itu. Oke ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan. Terima kasih ya. Sebelum ditutup, mari sama-sama kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Oke, bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.